Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 158 poin 137. Sahih. Taib. Haditsun akhar, kata Imam Ibnu Qutaibah, hadis yang lain yang dijadikan syubhat oleh sebagian ahlul bid'ah. Qalu, mereka berkata, ahlul bid'ah berkata, rawaitum annallaha khalaqa Adam ala suratihi. Kalian, wahai ahlu sunnah, meriwayatkan bahwa Allah menciptakan Adam sesuai dengan suratihi, bentuknya. Wallahu yajallu an yakuna lahu suratun aw mithal. Sedangkan Allah maha suci dari memiliki surah atau bentuk atau permisalan. Sudah kita baca sebagian ucapan Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah. Kita ulang sedikit lagi. Qala Ibnu Qutaibah, wa nahnu naqul, kami mengatakan, innallaha yajallu an yakuna lahu suratun aw mithal. Allah maha suci dari memiliki bentuk atau perumpamaan yang semisal dengan makhluk. Ini antum kasih keterangan yang semisal dengan atau mislu suratil makhluk. Ghaira anna nasa rubama alifu syai'a wa anisu bihi fasakanu indahu wa angkaru mislahu. Namun terkadang sebagian orang ketika mendengar kata-kata seperti Allah memiliki bentuk atau surah tadi, yang terbetik dalam benak mereka sebagaimana yang mereka sudah lihat dari makhluk. Ini kesalahan sebagian manusia memperumpamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Padahal sudah sering kita sampaikan,
tidak ada kelaziman persamaan kata ya dengan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ini sama nanti ya, kita sudah baca ya kemarin footnote yang pertama. Sudah kita baca belum? Sudah ya? Nah, bahwasanya ini sama dengan sifat-sifat Allah yang lain. Allah punya sifat wajah, sifat ya tangan. Namun bukan berarti sama dengan apa? Makhluk. Ya, namun sebelum itu kita mau baca dulu penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Apa makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi? Ya, sebelum kita baca syubhat dan bantahannya, ingin kita bacakan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam mauqi' beliau. Beliau mengatakan ketika ditanya apa makna khalaqallahu Adam ala suratihi, kata beliau hadza sabata ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadisnya jelas sahih. Wa jaa fi riwayati Ahmad wa jama' min ahlil hadis ala surati Rahman. Namun dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya ada kata-kata Allah menciptakan Adam ala surati Rahman. Kata-kata surati dalam bentuknya di situ kembali kepada siapa? Menurut sebagian ulama demikian, ya. Dengan menambahkan riwayat Imam Ahmad tadi ala surati Ar-Rahman. Fadhamir fil hadisil awal ya'udu ilallah. Kata-kata Allah menciptakan Adam dalam bentuknya kembali kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Qala ahlul ilmi ka Ahmad rahimallah wa Ishaq ibn Rahawai wa a'immatus salaf. Para ulama seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan ulama salaf yang lain mengatakan yajib an numirrahu kama ja'alal wajhi ladzi yaliqu billah. Wajib dipahami hadis tadi sesuai dengan kebesaran Allah min ghairi tashbih wala tamtsil, tanpa diserupakan dengan makhluk, wala ta'til, tanpa dinafikan. Wala yalzamin dalik antakuna suratu subhana misla suratil adami, dan tidak melazimkan bentuknya itu sama dengan bentuk manusia. Kama anna la yalzamin isbatil wajh lillah subhana wal yad wal asabi wal qadam wal rijal wal ghadab. Sebagaimana tidak ada kelaziman ketika menetapkan sifat wajah, tangan, jari jemari, telapak kaki, kaki dan sifat murka dan selainnya dari sifat-sifat Allah antakuna misla sifati bani Adam. Tidak ada kelaziman ya itu serupa dengan apa? Sifat makhluk. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Fa huwa subhana ma'sufun bima akhbara bi an nafsihi au akhbara bi Rasul sallallahu alaihi wasallam alal wajhi laik bihi min duni an yushabi khalqahu fi syai'in mithalik. Kata beliau, Allah tersifati sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dirinya dengannya, atau yang dikabarkan oleh Rasulnya sesuai dengan kebesarannya tanpa menyerupai makhluknya sama sekali. Dalilnya laisa kamitslihi syai'. Nah, kemudian kata beliau fa'alaina an numirrahu kama ja'ala al-wajhi alladhi arada Rasulullah sallallahu min ghairi takyif wala tamtsil. Wajib bagi kita memahami apa yang datang dari Rasulullah SAW tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya. Wal makna, ini inti pembahasannya. Wal makna wallahu a'lam annahu khalaqa Adam ala suratihi. Maksud Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Aiza wajhin wa sam'in wa basarin yasma' wa yatakallam wa yubsir wa yaf'al ma yasha'. Bahwasanya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, yaitu maksudnya Adam dan anak keturunannya punya wajah, punya pendengaran, punya penglihatan,
mendengar, berbicara, melihat, dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Wala yalzam an yakunal wajah kal wajah. Tidak melazimkan wajah Adam sama dengan wajah Allah atau wajah Allah sama dengan wajah apa? Adam alaihi assalam. Jadi intinya kalau ditanya apa makna Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, yaitu Allah menciptakan Adam memiliki wajah, pendengaran, dan penglihatan. Paham? Sebagaimana Allah punya wajah, penglihatan, dan pendengaran, namun tidak sama antara wajah dan wajah, pendengaran dan apa? Pendengaran. Paham tuh? Itu makna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Nah, sudah kita baca ucapan Syekh Abdul Razak, footnote yang pertama. Kemudian secara global yang sudah kita sampaikan kemarin, ala tara anna Allah ta'ala yaqulu fi wasfi nafsihi laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa hadza yadullu ala anna mislahu la yushbihu bi syai'. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah punya bentuk, manusia punya bentuk, namun tidak sama hakikatnya. Wa mislu syai' ghairi syai'. Semisal sesuatu namun tidak sama dengan sesuatu itu. Sebagaimana tadi Allah punya wajah, manusia punya wajah, manusia punya mata, Allah punya mata, manusia punya pendengaran, Allah punya pendengaran, namun hakikatnya apa? Berbeda. Wa mislu syai' ghairu syai'. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Faqasara ala hadza dhahirillahi mathal. Wa makna dzalik fil lugha annahu yuqamul mathal maqama syai' nafsuhu yaqulul qail misli la yuqalu lahu hadza wa yuridu nafsahu. Makna secara global, Allah itu sesuatu namun tidak sama dengan sesuatu yang apa? Yang lainnya. Sudah kita bahas dalam kitab Tauhid Sahih Bukhari, Allah itu dikatakan apa? Syai', namun tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian dibahas laisa kami syai', yuridu laisa huwa kasyai'. Maksudnya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Wa yajuzu an takunal kaf zaidah. Ini pembahasan laisa kamislihi, ka di situ zaidah tambahan saja. Seandainya bukan dari ayat, kalau dibuang laisa misluhu syai'an. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Itu inti pembahasannya. Kemudian kata Syekh faqala qaumun min ashabil kalam. Sekarang Al-Imam Ibnu Qutaibah membawakan takwil sebagian orang terhadap kata-kata Allah menciptakan Adam ala suratihi. Faqala qaumun min ashabil kalam. Sebagian ahli kalam berkata, arada khalaqa Adam ala surati Adam. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Adam. Kata Syekh, wa hadza ghalat. Ini keliru. Kenapa demikian? Li'annahu la faedah fi dzalik. Kalau istilah bahasa Arabnya, bahasa ulama, tahsilul hasil. Sebagaimana kalau antum mengatakan api panas. Nggak usah ngomong, wis. Paham ya? Karena apa? Sudah apa? Maklum. Paham toh? Ini kalam la faedata fi. Li'annahu la faedata fi dzalik. Kata-kata Allah menciptakan Adam ala suratihi. Itu ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan apa? Ala surati Adam. Dan inilah yang Imam Ibnu Khuzaimah sudah kita sampaikan tergelincir, meskipun ini bukan dalam masalah apa? Usulu al-aqidah. Wa man yashukku anna Allah khalaqal insan ala surati. Siapa yang meragukan kalau Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan bentuknya dia sendiri. Wasiba ala suwariha. Binatang buas sesuai dengan bentuknya binatang buas. Wala an'am ala suwariha. Ini pendapat yang keliru. Wa qala qaumun khalaqa Adam ala suratin indahu. Maksudnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk yang ada di samping di sisinya.
Wa hadza la yajuz, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Li annallaha la yakhluq syai'an min khalqihi ala misal. Karena Allah tidak menciptakan manusia ya menjiplak ya bentuk yang sudah ada. Paham toh? Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Tanpa mencontoh yang lainnya. Paham maksudnya? Ya, sekali lagi, ada sekelompok orang mentafsirkan Allah menciptakan Adam ya sesuai dengan gambar yang ada di sisinya, bentuk yang ada di sisinya. Kalau mungkin bahasa kita ngeblat. Paham ya, kalau orang Surabaya insya Allah paham ngeblat itu. Hah? Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Hah? Ngopi, iya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu maknanya. Wa hadza la yajuz. Ini tidak boleh. Li'anna Allah la yakhluqu syai'an min khalqihi ala misal. Karena Allah tidak menciptakan sesuatu apa? Tadi dengan menjiplak. Allah ala kulli syai'in qadir. Allahu bi kulli syai'in alim. Ini tafsir yang salah juga. Yang ketiga, wa qala qaumun fil hadits. Ada sekelompok orang mengatakan dalam riwayat yang lain dikatakan la tuqabbihul wajha. Jangan menjelek-jelekkan wajah. Fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Karena Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Yuridu ala suratil wajah. Maksudnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambar wajahnya. Wa hadza aidan bimanzilati ta'wilil awal. Kata Ibnu Qutaibah, ini sama saja dengan takwil yang pertama, tahsilul hasil. Paham tuh? Ya. Ini adalah apa? Ya, tahsil hasil, ucapan yang tidak ada faedahnya. La faedata fi wa nasu ya'lamun anna Allah khalaqa Adam ala khalqi waladihi. Karena manusia telah mengetahui Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk daripada anak keturunannya, wa wajhihi ala wujuhihim. Wa zada qaumun fil hadits annahu marra bi rajulin yadrib wajha rajulin. Dalam riwayat dikatakan ada seseorang yang melihat orang lain memukul wajah yang lainnya. Faqala la tadribuhu, jangan engkau memukulnya. Fa innallaha khalaqa Adam ala suratih. Karena Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, bentuk yang dipukul. Wa fi hadza minal khalal ma fil awal. Ini juga tidak benar karena kembali kepada takwil yang pertama, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya siapa? Adam. Itu tidak ada apa faedahnya. Atau bahkan sebagian mengatakan justru terbalik. Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambar yang dipukul. Lebih dulu mana yang dipukul atau Adam diciptakan? Paham dong? Intinya ini takwil-takwil yang tidak benar semuanya. Wa qala qaumun khalaqa Adam fil jannah ala surati fil ardi lam takhtalif. Sebagian mentakwilkan Allah menciptakan Adam di surga sesuai dengan bentuknya di bumi, tidak ada perbedaan. Kemudian ini yang benar dari penafsiran para ulama. Qala Ibnu Qutaibah, walladzi indi wallahu a'lam. Yang aku pahami wallahu a'lam, anna surata laysat bi'ajab minal yadain wal asabi wal ain wal wajh. Kata-kata Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah, kata-kata bentuknya Allah ini tidaklah lebih istilahnya unik daripada pembahasan masalah Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki jari jemari, mata, wajah. Sama saja. Itu adalah apa? Sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dirisaukan, tidak perlu dijadikan permasalahan. Cukup mengatakan lillahi surah taliku bijalalillah. Allah memiliki bentuk sesuai dengan apa? Kebesarannya tidak sama dengan suratnya apa? Makhluk. Sebagaimana Allah punya wajah, tangan, mata, dan seterusnya. Enggak sama dengan apa?
makhluk. Selesai masalah. Apa bedanya dengan apa? Pembahasan sifat wajah, tangan, dan seterusnya. Ya, ini kata Ibnu Qutaibah dan juga yang sudah kita baca dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Wa inna ma waqa'a al-ilfu litilka lima ji'iha fil Qur'an. Adapun sifat wajah, sifat tangan, ini mungkin dianggap ya biasa-biasa saja, tidak dipermasalahkan karena sudah ada dalam ayat. Sedangkan masalah suratul Rahman, ini wa waqatil wahsya min hadhihi li'anna lam ta'ti fil Qur'an, karena tidak ada dalam apa? Al-Quran. Sebagian orang mempermasalahkannya karena apa? Hanya ada pada al-hadis. Ya. Wa nahnu nu'min bil jami'. Sedangkan kami Ahlussunnah wal Jamaah meyakini semuanya yang datang dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Wala naqulu fi syai'in minhu bi kaifiyatin wala haddin. Dan kami Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan tentang bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Paham, Tom? Baik, biar lebih mantap, apa makna Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya? Maknanya apa? Man yujib. Bismillah. 6. Man yujib. Kalau nggak ada yang jawab, kita nggak lanjutkan. Tafadhol. Allah khalaqa Adam sebagai mana ayat Allah Subhanahu wa taala Adam ذا وجه وسمع وبصر يتكلم يفعل ما يشاء ويسمع ويبصر. Baik, jazakallah khair, yakfi. Ya, sekali lagi, inti pembahasannya cukup kita mengatakan Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, yaitu Allah menciptakan Adam memiliki wajah, pendengaran, penglihatan, mata, kaki, ya. Sebagaimana Allah memiliki apa? Wajah, tangan, pendengaran, penglihatan, namun hakikat wajah Allah, wajah makhluk tidak apa? Sama. Paham, Tom? Nah, itu makna daripada khalaqallahu Adam ala suratihi. Meskipun tadi yang ada riwayat tambahan surat Ar-Rahman, ini ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Namun ini khilaf ijtihadi di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Sekarang poin yang ke-138 atau syubhat yang ke-8. Ya, sudah kita sampaikan dari awal, Imam Ibnu Qutaibah itu menyampaikan sampai lebih dari 100 hadis atau syubhat dan dibantah. Cuma di sini dibawakan oleh Imam Ibn Al-Banna hanya 14 saja. Terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Syubhat yang ke-8, haditsun akhar qalu ahlul bid'ah berkata, rawaitum fi hadithi Abi Razin al-Uqaili biriwayati Hammad ibni Salama annahu qal. Ada hadis yang lain, ahlul bid'ah berkata, kalian ahlus sunnah meriwayatkan hadis Abi Razin al-Uqaili dengan riwayat Hammad bin Salama, dia berkata, qala aina kana rabbuna qabla an yakhluqa samawati wal arda. Di manakah Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Faqala, maka dijawab, kana fi ama'in fauqahu hawa. Ada di ama, yaitu di awan, di atasnya ada hawa, ya, udara. Qalu, ahlul bid'ah berkata, hada tahdidun wa tashbih. Ini adalah bentuk kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Syubhatnya seperti yang dari awal kita katakan, mereka menuduh kita musyabbiha, kita juga dituduh muawwilah. Meskipun intinya maling teriak maling. Mereka yang musyabbiha, mereka yang muawwilah, namun dituduhkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Maka kata Ibnu Qutaibah,
Wa qad takallama fi tafsir hadzal hadis Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Adapun makna hadis ini telah dijelaskan oleh ulama salaf yang bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Faqala al-ama artinya as-sahab. Ya, Allah ada di atas as-sahab, di atas awan. Wa huwa kama qala fi kalamil Arab. Dan ini yang dipahami oleh orang Arab. In kanal harfu mamdudan. Jika hurufnya itu ada mat yang mamdud. Ama pakai apa? Akhirnya di mat ama ada hamzah terakhirnya. Wa in kana maksuran, yaitu kana fi ama, maknanya an ma'rifatin nas, bahwasanya manusia mereka tidak mengetahui apa yang ada di atas sana. Kana kama yasha. Namun ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau antum lihat di footnote nomor pertama, qala al-Albani isnadu dhaif. Hadis ini tidak sahih, ya. Seandainya sahih, sebagaimana kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ini sama dengan firman Allah, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Ya, fi as-sahab fis sama maknanya fil ulu. Allah ada di atas. Ya, sekali lagi, ini hadisnya sudah tidak sahih, sebetulnya sudah selesai masalah. Kita tidak menyampaikan hadis ini dengan meyakininya sebagai sabda Rasulullah SAW. Kalaupun dikatakan sahih, maknanya demikian. Allah fis sahab, ay Allah fis sama, maknanya fil ulu. Ala as-sahab, ala as-sama. Nah, dan tidak ada bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham tom? Baik, syubhat yang ke-9, poin 139, hadisun akhar qalu rawaitum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbud dahra fa innallaha huwa dahr. Mereka ahli bid'ah berkata, kalian ahli sunnah meriwayatkan dari Nabi SAW hadis, jangan kalian mencaci maki waktu, karena Allah itu ad-dahru. Fawafaktum fi dalika ad-dahriyah. Kalian mengikuti atau sama dengan ad-dahriyah, atau kelompok ateis, yang tidak mempercayai al-khaliq. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, wa nahnu naqul innal arafil jahiliyah kana taqul asabani dahru fi mali bikada au nalatni qawari'ud dahri wa masaibuh. Orang-orang Arab jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah, mereka berkata, waktu ini mencelakakan diriku dalam hartaku. Waktu ini memadaratkan diriku. Mereka kelompok musyrikin jahiliyah menyandarkan musibah-musibah tersebut kepada waktu. Bahkan mereka mengatakan, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah yang membinasakan kami, mematikan kami kecuali adalah waktu. Padahal yang mematikan mereka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka menyandarkannya kepada waktu. Kelompok ahli bid'ah menuduh kita ini sama dengan orang-orang musyrikin. Karena kita meriwayatkan hadis, innallaha huwa ad-dahru. Padahal ahli sunnah tidak ada yang meyakini bahwasanya Allah adalah waktu. Maksud daripada Allah adalah ad-dahr, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang mengatur waktu. Makanya kata Syekh di sini, faqala Rasul SAW,
la tasubbud dara idza asabatkum masaib fa innallaha huwal fa'alu lima yasha. Jangan kalian mencaci maki waktu apabila kalian ditimpa musibah, karena Allah yang berbuat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya, kita mau ulangi lagi sedikit kata-kata jangan mencaci maki waktu, karena Allah ad-dahru maksudnya Allah yang menciptakan waktu, Allah yang mengatur waktu. Karena dalam riwayat dikatakan uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Ya, cuma al-bid'ah mereka asbun saja menuduh menyudutkan Ahlus Sunnah, itu serupa dengan apa? Ad-dahriyah. Sebagaimana Ahlul bid'ah menuduh Ahlus Sunnah, Ahlul tauhid seperti Abu Jahal. Padahal dia yang seperti apa? Abu Jahal, yang sama dengan Abu Lahab mereka. Cuma kaidahnya tadi, Ahlul bid'ah atau yang semisal dengan mereka itu maling teriak maling, ya. Mereka yang semisal dengan kaum musyrikin jahiliyah, menyembah kepada selain Allah, menyembah wali yang telah mati, namun menuduh dakwah tauhid atau dai tauhid seperti Abu Jahal. Sekali lagi, maling teriak maling. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mentakwilkan sifat-sifat Allah, namun menuduh Ahlus Sunnah musyabbihah. Sekali lagi, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Subhat yang ke-10, haditsun akhar qalu, mereka berkata, rawaitum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kalian meriwayatkan dari Nabi sallallahu, yaqulullahu ta'ala dalam hadits qudsi, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa, kata Allah, yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya ba'an. Apa ba'an itu? Yang di atas sehasta apa berarti? Sedepa ya? Hah? Ya, kurang lebih demikian. Wa man atani yamshi ataitu harwalata. Barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari kecil. Ya. Qala Ibnu Qutaibah, wa ma'nahu indana man taqarraba bi ta'a wa atani biha ataituhu bisawab asra min ityanihi. Maknanya, kata beliau, menurut kami, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya, maka kata Allah, aku akan mendatanginya dengan apa? Pahala yang lebih cepat daripada dia mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini tidak 100% benar, kalau antum baca kitab Al-Qawaidul Muslah, meskipun ini tidak salah 100%, namun yang paling benar sebagaimana kaidah Ahlus Sunnah, cukup menetapkan apa yang Allah tetapkan atau yang Rasul tetapkan dari sifat Allah. Allah punya sifat harwalah, yaitu apa? Tadi, berlari kecil sesuai dengan kebesarannya. Apa beratnya? Menetapkan sifat harwalah sebagaimana kita menetapkan Allah turun ke langit dunia, Allah istawa di atas arsy, Allah datang pada hari kiamat. Itu yang kata Syekh Muhammad bin Utsaimin lebih tepat, lebih benar, meskipun beliau tidak menyalahkan 100% penjelasan sebagaimana kata Ibnu Qutaibah tadi, karena ada qarinahnya. Apa qarinah? Qarinah itu pendukung daripada ucapan Ibnu Qutaibah bahwasanya orang beribadah kepada Allah tidak selalu dengan berjalan. Ada dengan berjalan, ada dengan ruku, ada dengan apa? Sujud. Paham? Maka sekali lagi, kata beliau, maknanya ini kiasan, yaitu yang datang kepada Allah dengan berbuat kebaikan, Allah lebih cepat
cepat mendatanginya dengan apa? Pahala. Paham dong? Itu makna yang pertama, ya sebagaimana kata Ibnu Qutaibah. Tapi wallahu alam yang lebih tepat cukup menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sesuai dengan dohirnya. Orang itu mendekat kepada Allah. Ya, sejengkal, Allah apa? Mendekat kepadanya apa? Sehasta. Allah ya mendatangi dirinya dengan berlari kecil ketika orang itu berjalan kepada Allah, mendekat kepada Allah. Tetapkan sifat harwala ya sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis ini. Ya, silakan lihat penjelasan lebih lanjut dalam kitab tadi Al-Qawaidu Al-Muthlah, dan ini juga yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Razak dalam footnote-nya. Kita baca footnote yang kedua. Lakin al-wajib sayran ala sunani ahli sunnah wa masyan ala tariqatihim fi sa'ri sifat imraruha kama jaduna ta'wilillaha ala ma yaliku billahi jalla wa ala. Namun yang wajib ya menelusuri jejak ahli sunnah, berjalan mengikuti jalannya ahli sunnah dalam semua sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya tanpa ditakwil. Ya. Fama ladzi yamna min isbatil harwala sifatan haqiqiyatan lillahi jalla wa ala. Apa yang mencegah kita menetapkan sifat al-harwala? Itu tadi, berlari kecil sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Azza wa Jalla. Paham? Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi makna dari hadis wa man atani yamshi ataitu harwalatan, sebagaimana kata Syekh Abdul Razak dalam footnote-nya, tetapkan sesuai dengan dohirnya ya Allah memiliki sifat harwalah, lari kecil atau berjalan cepat ya, atau mungkin lebih tepat berjalan cepat. Al-Isra fil Masyi. Kata Syekh, apa yang mencegah untuk menetapkan sifat harwalah? Ya, Allah memiliki sifat berjalan cepat, sifatan hakikiyatan lillahi jalla wa ala alal wajhi laik bihi. Ya, tetapkan sesuai dengan kebesarannya. Kam asbata lahu Rasul sallallahu, sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Fasya'nuha kasya'ni baqi sifat al-fi'liyah ats-tsabita lillah. Sifat harwala ini sama dengan sifat-sifat Allah yang lain, yaitu sifat fi'liyah seperti turun, al-ityan datang, wal maji wa ghairiha. Ya. Kalau kita meyakini Allah turun sesuai dengan kebesarannya, datang sesuai dengan kebesarannya, demikian pula Allah punya sifat harwala berjalan cepat sesuai dengan apa? Kebesarannya. Selesai masalah. Nah, paham dong? Baik, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qutaibah, fakana andalika bil masyi wa bil harwalah. Allah menjelaskan dengan kinayah al masyi wa bil harwalah. Seperti yang kita katakan tadi, ini ada takwil tapi memang masih ada pendukungnya. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Allah berfirman, walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizin. Dan orang-orang yang yas'auna, kata-kata as-sa'yu itu artinya al-isra fil masyi, cepat dalam berjalan. Wa laysa yuridu annahum masyaw wa innama asra'u biniyatihim wa a'malihim. Namanya yas'aun ini tidak harus dengan berjalan. Ya, namun mereka apa? Beramal. Maknanya kata Imam Ibnu Qutaibah, kata-kata Allah akan mendatangi hamba tersebut harwalatan artinya lebih cepat daripada hamba. Sekali lagi ini ada takwil dari Ibnu Qutaibah, namun tidak 100% salah, tidak 100% juga apa? Benar. Meskipun yang lebih aula kata Syekh Utsaimin, tetapkan sesuai dengan dohirnya sifat apa? Harwalah. Wallahu ta'ala alam.
Lanjut apa cukup? Baik, poin 141. Haditsun akhar qalu, ahlul bid'ah mengatakan rawaitum akhiru wat'atin wati'ahallah biwajjah. Hadis akhar, hadis yang lain yang dijadikan syubhat oleh ahlul bid'ah, mereka mengatakan kalian ahli sunnah meriwayatkan hadis yang terakhir, ya, Allah binasakan wati'ahallah biwajh, yaitu di tempat namanya wajh. Nanti akan ada penjelasannya dari Syekh di sini. Itu ada kata-kata wati'ahallah. Wati'ah itu secara bahasa menginjak, ya. Qala Ibnu Qutaibah, wa li hadzal hadits makhrajun hasanun yadhhab ilai ahlun nadhar wa ba'du ashabil hadits. Kata Ibnu Qutaibah, maksud dari hadis ini seperti yang dikatakan oleh para ulama ahli hadis, inna akhira ma auka Allah Ta'ala bil musyrikin bit Taif. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir, ya, membinasakan kaum musyrikin jahiliyah, yaitu pada waktu perang di Taif. Kata-kata al-wajh itu lembah di Taif. Wa kanat akhiru ghazatin ghaza Rasul SAW. Dan itulah perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa Hunain wadin qabla Taif. Dan perang Hunain di tempat namanya Hunain itu dekat dengan At-Taif. Wa kana Sufyan bin Uyainah yadhhab ila hadha. Dan ini penafsiran dari ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Taib, sampai di sini saja mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.